Santai dong. Kantoknya real. Lebar amat kayaknya nguap. Kantoknya real. Kayak susu real good. Suban. Susu bantal. Yuk, copot. Gue habis hari Sabtu kemarin habis Ini ya, perawatan. tarik komedo. Apa? Faisal. Scaling. Faisal. Facial. Iya. Faisal. Yang namanya Faisal terinspirasi. Kenapa boleh ketawa? Kita dulu. Dia penonton. Yang namanya Faisal mungkin mbaknya dulu terinspirasi waktu lagi hamil ngidam untuk di facial. Jadi namanya siapa bu? Facial. Faisal. Faisal aja deh, udah Faisal deh. Iya, gue habis Faisal, terus mukanya merah semua. Makanya tadi gue di bawah sempet gue kayak pakai es batu nulisnya gini-gini. Itu biar apa? Biar biur. Kan merah. Pokoknya katanya kalau lagi merah-merah gitu dipakein es biar pori-porinya kebuka. Biar mereda lah. Mereka emang bisa? Emang ngeri ya? Katanya gitu. Enggak semua merah-merah begituin mereda ya, pasti untuk kasus ini. Kirain merah yang lain juga Makanya gitu. stop di situ. Soalnya ada merah yang ganggu, pengen gue kasih es batu. Apa? Itu kayaknya ini dia lebih biru deh. Lokasi biasanya di mana? Di Gambir kayak. Di mana? Tolong udah. Oh, aus. Iya biasanya di sini sih. Apa tuh? Apa tuh? Gigit nyamuk. Oh. Nah, gue pakein es. Oh, pakai sendok kalau nggak salah. Sendok diangkat dia. Oh iya. Atau gue tau dari itu, dari kreatif. Makanya kalau misal mau bikin kayak gitu, jangan kelihatan. Tempel foundation. Bukan. Kalau sini kan mesti di permukaan yang terlihat. Nah. Lu di permukaan yang tidak terlihat. Contohnya. Ya Allah. Di sini. Oh di situ. Di sini nih. Oh di sini. Bisa. Di sini. Rada ke atas lagi. Sini. Sebelah kanan apa kiri? Ini kan tengah. Iya. Di liver. Katanya pakai ini, coy. Yang cepet tuh katanya pakai minyak tawon. Nah terus? Iya, diolesin aja. Tapi lu pernah punya pengalaman Nggak apa? Ngacup. Iya ngacup. Iya kena lah, maksudnya lu yang merah. Enggak, gue nggak pernah. Gue nggak pernah dan gue nggak mau. Nggak suka gue. Ya kan, Malu-malu. itu kan kadang-kadang kan ini. Di luar kendali. Pasangan lu kan di luar kendali. Nggak pernah. Nggak seru. Lu pernah berarti ya? Gue mau sharing cerita temen. Mau kisah temen. Abis ini ditulis sih, cepetan di sini. Opening dulu belum opening. Ya udah. Balik lagi sama kita di dialog amatir. Gue minta dia ikut tepuk tangan, lu malah nggak tepuk tangan, malah gini. Nanti kalau semuanya gini, gak ada yang tepuk tangan. Meramaikan suasana ibu kota. Iya. Temen lu siapa mas? Temen lu siapa? Ada lah ya. Kembaran gue kayaknya deh. Waduh, identik. Hidupnya dalam satu tubuh. Itu kayaknya jiwa gue yang lain deh. Alter ego. Iya. Alter ego. Go. Itu e-sport. Beda. Gue RRQ. Gue EVOS. Tapi lu masih main Mobile Legends? Masih. Beli skin gitu nggak? Enggak, udah enggak. Udah nggak? Dulu beli skin. Dulu beli. Buat apaan sih beli gitu? Gue nggak ngerti. Jujur, gue nggak ngerti kenapa orang beli skin. Nih, gue tuh dulu main PUBG. Ya. Dulu main Call of Duty. Dulu abis itu main Mobile Legend. Kenapa gue main Mobile Legend? Akhirnya memutuskan Mobile Legend. Pertama karena alasan pertama dulu gue main Dota, abis itu main Mobile Legend. Dota gue main Dota. Abis itu gue kenapa waktu main PUBG nggak beli skin, terus pas di Mobile Legend gue beli skin. Kenapa? Karena kalau di PUBG beli skin nggak nambah atribut. Kalau di Mobile Legend nambah atribut. Makanya jadi kayak ada bisa lebih nih. Oh jadi semakin berpengaruh banyak, lah. Semakin banyak skin lo. Enggak gitu. Enggak. Cuma maksudnya kalau punya skin. Pay to win dong. Hah? Pay to win. Enggak juga. Iya dong. Kan nambah Masalahnya yang lain juga pakai skin. Iya bener sih. Iya. Tapi maksud gue tuh kan lu buang-buang uang itu kan ya. Maksud gue lo nggak, lu cuma dapat itu doang. Nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba tuh game tutup si Monton, kan nggak tahu. Iya dulu gue sempet kayak gitu sih pas PUBG kayak nggak pingin tapi kayak aduh ngapain gitu Ya kan? Terus tiba-tiba kayak anjir gue tergiur. Abis itu begitu beli gue merasa
Gue bodoh. Iya, maksud Duit itu bisa gue pakai buat yang lain. iya bisa buat lain gitu. Maksud gue itu kan juga nggak bisa dijual gitu kan akunnya. Ya mungkin bisa, cuma harganya kan masih turun. Ya lumayan tau. Iya, lumayan. Bisa buat investasi. Apanya? Kalau ininya Game akunnya bagus. Iya. Investasi apaan? Ya dijual. Kayak dulu kan banyak yang main RO tuh. Ragnarok online, habis itu misalnya udah levelnya tinggi dijual. Tapi butuh waktu yang panjang kan. Terus tuh kalau menurut gue kayak spendnya tuh lebih banyak daripada lo dapetnya. Kalau misalnya itu investasi ya. Itu kalau menurut gue. Tapi ngomong investasi nih. Investasi. Investasi. Lo dulu lu sampai sekarang masih invest gak? Punya investasi gak? Pernah punya dan merugi. Ada yang merugi, ada yang tidak. Tuh sudah. Ini banget cuma. Sedih gue banyak soalnya. Nggak perlu kehilangan. Lu investasi apa tadi? Kan lu pernah nih investasi apa? Kalau gua dulu bibit reksadana. Oh iya, gue juga. Gua gitu. Selain itu nggak ada. Masih sekarang? Masih Oh iya. masih ada. Dari kapan? Dari tahun lalu. Rutin kan? Enggak lah. Enggak, siapa tau yang kayak emang rutin ditaruh, rutin ditarik. Enggak, jadi siapa tau kayak misalnya sebulan mau 100.000 atau berapa, kayak ya udah Ya, seenggaknya 100.000. 100.000. Seenggaknya 100.000 lah sebulan. Dulu tuh gue pernah saham lewat bibit. Habis itu Slot. enggak, gue nggak pernah. Enggak. Ini 7D ya slot ya? Enggak. Pakai Zeus. Sensor. Seneng anda dipromosin. Iya, nggak pernah gue. Habis itu Mas. Mas. Ya gue kan Mas. Mas Bram. Mas. Gitu. Berbicara Mas juga baru sih. Baru dari akhir tahun kemarin. Mbak. Iya. Terus Capek. sempet gue nyoba yang berasa turunnya tuh kripto. Cryptocurrency. Karena BTC berarti juga. enggak, gue nggak BTC. Doge. Enggak. Jodo. Enggak. Cuman gue menurut gue karena gue nggak punya ilmunya sih, jadi mungkin gue salah langkah. Lu nggak mau ngikutin yang gitu? Yang gitu, yang murah banget gitu. Kalau gue mahal banget. Enggak. Gue nggak tergiur sih, karena gue dari situ juga melihat kayak, anjir dia bisa cepet banget, dan gue bertentangan dengan kepribadian gue yang kayak nggak bisa deh. Gue nggak bisa yang bukan tipe gue yang cepet naik. Menurut gue yang cepet naik akan cepet turun gitu. Iya. Uang panas lah ya. Iya. Nah, habis itu kripto, habis itu ke bisnis sendiri. Oh. Jadi gue kayak naruh gue buat diputer, istilahnya kayak gitu, puternya buat bisnis. Kalau mungkin yang kayak emas atau yang Buat saham gitu kan buat jangka panjang, tapi kalau bisnis kan buat kayak oke, puter, kita ngapain. Mencoba di situ sih. Gue masih belajar yang lain juga. Ya gue masih belajar sih, mas. Belajar itu ya? Iya, jadi masih nyoba belum berani yang sekalinya yang rada spendingnya lumayan malah anjlok. Oh, yang di kripto itu lumayan. Jadi begitu ngelihat Digitnya berapa? Dua. jangan deh. 2 digit ada? Jangan deh. Udah, jangan deh. Oh, sedih ya. Udah. Tapi selain itu ada lagi nggak? Misalnya kayak... Waktu itu gue sempet mau NFT. Cuman menurut gue bukan orang seni yang bisa ngelihat, oh ini bagus nih ya dari sisi ininya. Karena menurut gue begitu ngelihat yang lain gitu, misalnya ada satu nyebutnya, gue nggak tau, vendor mungkin yang banyak gitulah. Dia kreasinya banyak. Abis itu gue ngeliat ini bagus semua. Gitu. Jadi kayak emang bagus aja gitu. Iya, keren aja. Kayak orang awam gitu. Iya, jadi bukan yang kayak gue pilih ini karena ini tuh kayak gini. Iya. Nggak punya spesifikasi khusus yang lu ngerti gitu ya. Iya. Jadi gue kayak enggak deh. Tapi yang kripto berapa digit? Tapi lu apa selain bibit? Udah. Bisnis doang. Iya, enggak doang dong. Itu keputusan besar menurut gue, berani untuk menginvest. Iya, cuma itu doang. Maksud gue, ya kan itu yang satu kan zero, nggak pakai modal. Zero capital. Dan satu lagi ya lumayan, cuma nggak gede-gede banget. Tetap sih lumayan. Lu kan secara modal mungkin iya, tapi kan lu kayak tenaga waktu sih. sama ongkos. Oh iya. Tenaga ongkos. Itu yang tidak sadar sih. Ya itu yang Tapi bisa secara dilupain modal, orang. Tapi gue cuma 2 itu sih. Gue belum paham banget soal investasi itu kayak gimana bentuknya. Nah, lu paham kan nih? Enggak sih. Oh gitu mainnya.
Oh gitu, Bu. Males baca. Nggak, tapi di sini udah dijelasin investasi itu apa. Langsung klarifikasi. Nah, kalau dari tim itu investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Gue tuh ngerti, tapi ketika harus dijelasin secara detail gue nggak ngerti. Pasti invest ya udah, Agak susah. lu naruh modal, di convert lah dari duit ke suatu barang atau apapun yang menurut lu nilainya bisa berkembang. Tapi ini ada perhitungan nggak ya, maksud gue? Kan sekarang banyak nih. Ada yang bilang mobil tuh sebagai investasi. Ada yang bilang sepatu sebagai investasi. Iya. Ada yang bilang misalnya yang jam tangan investasi. Maksud gue tuh investasi apakah harus selalu atau melulu yang harganya naik atau enggak? Enggak. Kalau yang harganya naik pasti bisa, kalau kelihatan track record yang bakal naik, mungkin menurut gue bisa dijadikan investasi. Cuman yang gue lihat adalah yang biasanya pasti dijadikan investasi adalah sesuatu yang langka. Langka. Rarity. Jadi kelangkaan. Jadi ketika misalnya sepatu atau tas mahal, kenapa, atau jam, kenapa bisa dijadikan investasi biasa, atau mobil? Karena misalnya mereka cuma diproduksi 10. Oh iya, itu ya jelas. Jadi ketika lo punya itu ada eksklusivitinya. Iya, paham. Ketika ada lo mau jual, misalnya lo ada nomornya nih, lo nomor 10, nggak mungkin tuh ketika ada yang punya nomor 11, nggak mungkin. Itu palsu. Karena cuma ada 10 gitu. Iya, ketika lo mau jual ya lo bisa naikin. Ya orang cuma lo nggak bakal dapet ini lagi selain dari kita sesuai hukum ekonomi gitu berarti ya. Iya, Ya kan? supply demand. Supply demand kan. Berarti kejujuran bagian dari investasi dong. Kenapa tuh? Dikit banget yang jujur sekarang manusianya. Apalagi di kursi-kursi itu. Maksudnya kursi bawah. Parah, koruptor disindir. Iya lah, gak jujur. Wajar harus sindir. Pulang hati-hati lu. Nah, udahlah. Udah mengikhlaskan gue. Takdir di tangan Allah. Iya. Tapi jangan Negara sekarang di ya tangan Allah. orang lain. Ya gimana? Aduh, dikenal ITE. Ya, tapi kalau misalnya balik lagi deh ke tadi kita ngomongin investasi, lu nanya gue apa? Lu ada rencana nggak ke depannya pengen investasi apa? Gue pengen mobil sih. Pengennya itu sama. Maksudnya gue lebih ke properti, mobil langka berarti. Mobil lu jadul. Pokoknya lebih ke properti gue. Properti atau Mobil emas. bukan properti coy. Rumah properti. Mobil dan rumah dan tanah. Mobil masuk propertinya sih? Setahu gue bukan. Itulah pokoknya mobil, terus rumah gitu. Gue pengen deh. Villa, apartemen, White House. Rumah lu warna putih. Iya, rumah gue warna putih, jangan salah sih. Aduh, kenapa sih? CT itu, katilak. Itu gue, ya udahlah. Kenapa tuh? Gue mereknya Dunlop. Oh, Dunlop. Itu ban gitu. Ban. Dulux. Gak sekarang sih berarti. Iya. Iya, Dulux. Tapi maksudnya dari yang lu pernah jalanin, pernah kalau gue kan pernah cerita, gue tadi bilang gue sempat Pernah loss gitu ada kan? yang loss lah. Lu pernah nggak? Gua, berarti apapun kan bisnis juga termasuk kan? Iya. Pernah sih, pernah lah. Bibit pernah. Turun. Tapi sekarang di titik sekarang dari lu pertama masukin, sekarang lagi naik apa turun? Naik lah. Lagi naik. Mantap. Lumayan lah. 7.000. 7.000. Ketahuan kan gue nabungnya berapa, cepet. Akhir bulan ditarik. Tarik. Udah template untuk kehidupan. Begitu, gue sih cuma bibit sama bisnis doang sih, nggak lebih dari. Belum berani. Karena belum punya ininya kali, ilmunya kan. Nah, kalau udah pernah nih, yang harus gue perhatiin apa tuh? Supaya gue, ya nggak, ya rugi pasti ada, tapi seenggaknya meminimalisir lah. Ini sih, maksudnya kalau gue belajar dari pengalaman kan, cuman kebanyakan orang-orang tuh akhirnya loss. Itu ada beberapa, menurut gue ada beberapa hal. Yang pertama itu ngikutin hype. Atau ketika udah ngikutin hype, dia cenderung akan tergesa-gesa karena misalnya dari hype-nya bilang ya ini mumpung lagi turun atau apapun segala macem, nih trennya lagi bagus. Oh, itu lebih ke saham nggak sih? Macam-macam. Properti bisa juga. Mungkin kripto bisa, saham bisa. Bentar deh, kripto tuh apa sih? Mata uang digital. Bukan Bitcoin ya? Bitcoin itu adalah part of kripto. Oh. Currency itu kan mata uang.
Wah. namanya. Mata uang itu ada rupiah, ada Cina, ada Yen. rupiah, ada yen, Itulah mata uang, ada dolar. euro gitu kan. Nah, ini adalah Bitcoin itu adalah part of cryptocurrency. Ada kripto, ada Doge, kripto ada Bitcoin, ada Kripto Doge. tuh basicnya saham, investasi, sorry. Mata uang digital yang sekarang dipakai untuk investasi. Oh. Dipakai buat sistem pembayaran juga bisa. Beberapa tipe kripto tuh bisa. Itu. Itu yang Ethereum gitu-gitu ya? Iya. Oh, iya gue baru tahu, gue baru. Iya, jadi banyak tuh orang-orang tergesa-gesa tanpa sebenarnya dia memahami industrinya itu sistem kerjanya seperti apa. Oh, jadi dia nol banget lah ibaratnya. Iya. Zero experience gitu, Iya. langsung terjun. Cuman yang ngikutin Ngikutin aja. tren gitu. Ngikutin sebenarnya kan- Ngikutin Twitter Elon Musk dia mungkin. Iya betul. Iya kan? Ngikutin Twitter Elon Musk dia mungkin. Sementara kalau misalnya lu mau main saham atau apapun, lu harus ada perhitungannya menurut gue. Ini yang untuk saham ya. Kalau kripto gue nggak tahu. Dia kalau nggak salah setahu gue ya, kalau itu yang naik-naik gitu-gitu grafik itu. Chart gitu. Iya. Itu yang ada high trend gitu-gitu kan, terus ada yang Bullish, bearish. iya bearish gitu-gitu, terus ada logo gua nggak ngerti lah. Di pokoknya. chart yang naik turun merah atau hijau. Ada gitu. lilin-lilinnya, candle-nya gitu ya. Candle. Aduh, gua nggak ngerti gitu-gitu. Itu mesti dijagain biar nggak mati. Ya kalau mati ketahuan dong. makanya. Tak berubah lagi jadi manusia. Abis itu, kalau tadi kan tergesa-gesa, abis itu kayak menurut gue, orang tuh kayak ya berspekulasi aja. Ngeles. Bukan, berspekulasi tuh kayak kira-kira. Oh. Bener kan? Jadi kayak misalnya ngelihat chart, abis itu dia kayak cuman ngira-kira, oh gini-gini, abis itu kira-kira ini bakal naik nih. Oh, si paling tahu. Iya kayak gitulah. Maksudnya, oh si paling tahu. Kayak gitu. Iya. Sementara faktornya tuh banyak. Padahal belum tentu ya. Iya, jadi kayak unsur kira-kira aja dari mereka. Menurut gue gitu sih. Temen gue dia pakai Binance gitu-gitu loh. Terus dia kayak ngeliatin tren segala macam gitu. Gue pusing, gue nggak bisa gue kayak gitu. Candle itu. Candle gitu, gue nggak ngerti. Gue taunya udahlah, yang normal aja, nggak ada duit cepet gitu kan menurut gue. Tuh. Tapi masalahnya akhirnya banyak juga yang rugi. Kayak misalnya lu tuh nggak tahu lu mau investasi untuk jangka waktu yang seperti apa. Lu tuh menurut gue lu harus juga nentuin kayak lu jangka waktunya untuk yang pendek, sedang, atau yang panjang. Emang yang pendek ada? Ada. Contohnya? Jangan nanya dong anjing. Ya gitu kan tadi ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang. Nah itu menurut gue mereka suka tidak memperhatikan hal kecil tersebut sih. Jadi tujuannya nggak jelas gitu sebenarnya. Iya, jadi sementara lu kalau mau investasi lu harus clear banget sih menurut gue. Tujuannya untuk misalnya untuk apa? Untuk biaya anak masa depan, biaya kesehatan atau apapun itu, sekolah anak, macam-macam. Iya, paham. Kalau zaman sekarang kan untuk besok dapat duit. Nah, iya. Sebenarnya, tapi emang bener yang misalnya nih naruh se-M nih, misalnya naruh se-M buat investasi gitu, itu bisa dalam 1 bulan balik modal gitu kan bisa? Jujur gue nggak tahu, maksudnya ilmu gue belum sampai situ. Cuman yang jelas semakin lu gede, ya pasti. Persenannya semakin gede. Iya. Persenannya apa? Hasil dari persenannya semakin besar. Iya pasti. Yang terakhir tuh paling lebih kayak gini, nggak mahamin resikonya. Resiko dalam berinvestasi ketika lo invest ke dalam segala bentuk tipe investasi lah. Kayak misalnya ya semakin lu spending gede, oke, lu akan dapat return mungkin lebih gede. Itu kalau lagi baik. Kalau lagi buruk, semakin gede lu naruh ya semakin gede juga lu rugi. Oh. Tapi kalau lu kecil ya pasti lebih kecil juga. Tapi ketika dapat untung ya juga kecil. Iya, paham. Itu high risk high return. High return gitu. Iya. Ya udahlah. Tapi itu emang semua juga kayak gitu kayaknya deh. Semakin besar resiko lo, semakin besar pendapatan. Iya. Bukan cuma di saham gitu ya, di kerjaan juga sama sih sebenarnya. Nah di sini dia tulis nih kalau ada beberapa jenis-jenis investasi.